semuanya teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mata kuliah bahasa Indonesia tentang kalimat. Oke, di sini saya sendiri Muhammad Fikri Ramadan, lalu ada teman saya Sita Marani dan Ibu Mutiar. Oke, kalimat. Kalimat menarik tidak hanya sebuah tulisan, tidak hanya disebabkan oleh masalah yang disajikan, tapi juga cara penyajian masalah tersebut. Faktor penyajian, bagaimana gagasan ditata dan diorganisir. Dua, bagaimana pemanfaatan perangkat kebahasaan. Skip. Aduh. Sorry. Tarik kata ya. Pengertian kalimat. Kalimat merupakan suatu bentuk bahasa yang mencoba mensusun dan menuangkan gagasan seseorang secara terbuka untuk dikomunikasikan pada orang lain. Kalimat harus memenuhi sasaran, mampu menimbulkan pengaruh, meninggalkan kesan, dan memunculkan selera baca. Kalimat merupakan suatu bahasa kecil dalam wujud lisan dan tulisan yang mengungkapkan isi pikiran secara utuh. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan naik turun, keras lembut, disela, jeda, dan diakhiri dengan intonasi akhir. Dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca akhir seperti tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Sekurang-kurangnya kalimat harus memiliki subjek dan predikat. Berdasarkan predikatnya, kalimat dalam bahasa Indonesia ada dua macam, yaitu kalimat yang berpredikat kata kerja dan kalimat yang berpredikat bukan kata kerja. Contoh, Universitas Amikom Yogyakarta menyelenggarakan wisuda sarjana di Grand Pacific Hall. Lalu contoh selanjutnya, ruang itu membutuhkan 300 kursi. Oke, ciri-ciri kalimat. Yang pertama, berintonasi akhir, minimal terdiri atas subjek dan predikat. Predikat transitif disertai objek. Intransitif dapat diikuti lengkap, mengandung pikiran yang utuh dan kesatuan makna, menggunakan urutan yang logis. Dalam bahasa tulis diawali huruf kapital dan diakhiri titik, tanda tanya atau tanda seru. Yang selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Apakah ini kalimat? Ya, ini kalimat. 1. Siapa yang menyelenggarakan wisuda sejarah di Grand Pacific Hall? Kedua, Rektor Universitas Amikom Yogyakarta memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional. Yang ketiga, dalam ruangan itu memerlukan 3 buah kursi. Yang keempat, mendirikan pabrik baja di Yogyakarta. Yang kelima, berserat menyehatkan kita. Unsur kalimat yaitu: pertama, subjek, kedua, predikat, ketiga, objek, keempat, pelengkap, kelima, keterangan. Contoh kalimat dengan menggunakan SPOK yaitu: yang pertama, kakak membeli obat di klinik. Subjek kakak, predikat membeli, objek obat, keterangan di klinik. Yang kedua, Dani menuang teh di gelas. Subjek Dani, predikat menuang, objek teh, keterangan di gelas. Yang ketiga, Siva mendengar musik di rumah. Subjek Siva, predikat mendengar, objek musik, keterangan di rumah. Subjek yaitu bagian kalimat yang menunjuk pada pelaku tokoh, sosok, sesuatu,
hal atau suatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Fungsi subjek di antaranya yang pertama membentuk kalimat dasar, kalimat luas, kalimat tunggal, kalimat majemuk. Yang kedua, perjelas makna. Menjadi pokok pikiran, menegaskan, memfokuskan makna, memperjelas pikiran ungkapan, membentuk kesatuan pikiran. Ciri-ciri subjek yang merupakan jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Yang kedua, yang pertama dapat sekali kata ini atau itu. Yang kedua, tidak didahului kata depan atau preposisi. Yang ketiga, berupa nomina atau frasa nominal. Yang keempat, dapat diingkarkan dengan kata bukan. Di mana subjeknya? Yang pertama, dalam ruangan itu memerlukan 3 buah kursi. Subjeknya di bagian kursi. Yang kedua, saya makan nasi. Subjeknya di bagian saya. Yang ketiga, ibu membeli sayur. Subjeknya di bagian ibu. Yang empat, bapaknya pergi ke Solo. Subjeknya di bagian bapaknya. Yang kelima, di Universitas Amikom sedang dibangun. Subjeknya di bagian Universitas Amikom. Predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menunjukkan perbuatan atau action dan menyatakan sifat atau keadaan subjek. Termasuk juga sebagai predikat adalah pernyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki subjek. Ciri-ciri predikat, di antaranya jawaban atas pertanyaan bagaimana, mengapa, atau berapa terhadap subjek. Yang kedua, dapat diinginkan dengan tidak atau bukan. Yang ketiga, dapat disertai kata-kata aspek, yaitu akan, sedang, sudah, selalu, hampir, atau modalitas, yaitu sebaiknya, seharusnya, seyogyanya, selayaknya. Yang ketiga, tidak didahului kata yang, untuk, dan sejenisnya. Yang keempat, didahului kata adalah, ialah, yaitu, yakni. Di mana predikatnya? Ayah menyayangi anaknya. Predikatnya di bagian menyayangi. Singa yang menerkam rusa itu. Predikatnya di bagian menerkam. COVID-19 telah menyebabkan kematian ribuan orang di Indonesia. Predikatnya di bagian menyebabkan. Pertemuan untuk memilih ketua kelas baru. Predikatnya di bagian memilih. KPK menangkap korupsi yang menyebabkan kerugian negara. Predikatnya di bagian menangkap. Objek. Objek ialah unsur kalimat yang dikenal perbuatan atau menderita akibat perbuatan subjek. Pertama, sebagai bagian yang melengkapi predikat. Kedua, objeknya hanya ditemukan dalam kalimat yang berpredikat kata kerja. Yang ketiga, objek tidak dapat mendahului predikat dikarenakan predikat dan objek adalah suatu kesatuan. Ciri-ciri objek. Yang pertama, langsung mengikuti predikat. Yang kedua, dapat menjadi subjek kalimat pasif. Yang ketiga, tidak didahului kata depan atau preposisi, seperti di, ke, dari. Yang keempat, dapat didahului kata bahwa. Di mana objeknya?
Yang pertama, ekspor non-migas mendatangkan. Objeknya di bagian non-migas. Yang kedua, Budi bermain bola basket di lapangan. Objeknya di bagian bola basket. Yang ketiga, Pama menanam jagung di kebunnya. Objeknya di bagian jagung. Yang keempat, Asep memerah sapi untuk diambil susunya. Objeknya di bagian sapi. Yang kelima, uangnya hilang. Objeknya di bagian uangnya. Pelengkap. Pelengkap adalah unsur kalimat yang melengkapi predikat dan tidak dikenai perbuatan subjek. Fungsi pelengkap memiliki perilaku yang hampir sama dengan fungsi objek. Ciri-ciri pelengkap yaitu: yang pertama, melengkapi makna kata kerja predikat. Yang kedua, tidak didahului preposisi. Yang ketiga, tidak dapat menjadi subjek dalam konstruksi pasifnya. Yang keempat, terletak di belakang predikat, bukan verba transitif. Gimana pelengkapnya? Yang pertama, dia meminjami saya novel baru. Pelengkapnya di bagian saya. Yang kedua, negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Bagiannya di pelengkapnya bagiannya di bagian Pancasila. Yang ketiga, saya berjualan sayur bayam. Pelengkapnya di bagian bayam. Yang keempat, saya menghadiahi ibu baju lebaran. Pelengkapnya di bagian lebaran. Yang kelima, saya sering berbicara tentang hal ini. Pelengkapnya di bagian hal ini. Keterangan ialah merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu yang dinyatakan dalam kalimat. Misalnya, memberi informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Keterangan tidak bergantung dengan fungsi lain, artinya tidak ada syarat yang mengikat atas hadir tidaknya fungsi keterangan. Ciri-ciri keterangan ialah: yang pertama, memberikan informasi tentang waktu, tempat, tujuan, cara, alat, kemiripan, sebab, atau kesalingan. Yang kedua, memiliki keleluasan letak atau posisi, yaitu dapat di awal, akhir, atau menyusup antara subjek dan predikat. Yang ketiga, didahului kata depan seperti di, ke, dari, pada, dalam, dengan, atau kata penghubung atau konjungsi jika berupa anak kalimat. Gimana keterangannya? Yang pertama, saya berjualan sayur bayam di pasar. Keterangannya ada di pasar. Yang kedua, kemarin pagi saya menghadiahi ibu baju lebaran. Keterangannya ada di bagian kemarin pagi. Yang ketiga, anak presiden telah diwisuda 3 hari yang lalu. Bagiannya ada di anak presiden. Pagi tadi aku memutuskan pergi dari rumah. Keterangannya ada di pagi tadi. Yang kelima, bayi harus minum ASI selama 2 tahun. Keterangannya ada di ASI. Oke, kita lanjutkan. Jenis kalimat tunggal. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri atas 2 unsur inti pembentukan kalimat, subjek dan predikat, dan boleh diperluas dengan salah satu atau lebih unsur-unsur tambahan, objek dan keterangan asalkan unsur-unsur tambahan itu tidak membentuk pola kalimat. Contoh kalimat tunggal: ayah merokok,
Susunan pola kalimat SP. Adik meminum susu. Susunan pola kalimat adalah SPO. Ibu menyimpan uang di dalam laci. Susunan pola kalimat adalah SPOK. Lanjutan, kalimat majemuk. 1. Kalimat majemuk adalah kalimat-kalimat yang mengandung dua pola kalimat atau lebih. 2. Mempunyai lebih dari satu subjek predikat. Cara pembentukan kalimat majemuk. 1. Memperluas bagian-bagian kalimat tunggal. A. Anak itu membaca novel kalimat tunggal. B. Anak yang menyapu di perpustakaan itu sedang membaca novel. 2. Menggabungkan dua atau lebih kalimat tunggal. Contoh, Siti menulis surat dan Bapak membaca koran. Jenis-jenis kalimat majemuk. 1. Kalimat majemuk setara. Kalimat majemuk setara adalah kalimat majemuk yang bersifat koordinatif sehingga tidak ada saling menerangkan. Lanjutan, jenis kalimat majemuk setara. 1. KMS gabungan menggunakan kata hubung dan serta contoh. A. Kami membaca dan mereka menulis. B. Direktur berdiri, karyawan duduk, operator dan para nasabah antre. Jenis-jenis kalimat majemuk setara. 1. KMS pilihan menggunakan kata hubung atau baik maupun. Contoh, A. Mereka di perpustakaan sedang belajar atau sedang berbicara. B. Dia harus berangkat ke daerah konflik atau dia harus menjalani hukuman penjara. Jenis-jenis kalimat majemuk setara. 1. KMS perlawanan menggunakan kata hubung tetapi sedangkan melainkan. Contoh, A. Amerika tergolong negara maju, tetapi Indonesia tergolong negara berkembang. B. ITB merupakan perguruan tinggi di Bandung, sedangkan Amerika merupakan perguruan tinggi di Jogja. Jenis-jenis kalimat majemuk setara. 1. KMS urutan menggunakan kata hubung lalu lantas kemudian. Contoh, A. Mula-mula disebutkan nama juara desain tingkat anak-anak, kemudian disebutkan nama-nama juara desain tingkat dewasa. B. Upacara serah terima pengurus koperasi sudah selesai lalu rektor mengucapkan selamat. 1. Kalimat majemuk beringkat. A. Kalimat majemuk yang terdiri dari perluasan kalimat tunggal. Bagian kalimat yang diperluas sehingga membentuk kalimat baru yang disebut anak kalimat. B. Sedangkan kalimat asal bagian tetap disebut induk kalimat. Jenis kalimat majemuk bertingkat. Nomor 1. Jenis kalimat KMB. Keterangan waktu menggunakan kata hubung ketika, waktu, saat, setelah, sebelum. 2. Jenis KMAK. KMBAK keterangan sebab kiri menggunakan kata hubung sebab dan karena. 3. KMBAK keterangan hasil akibat kiri menggunakan kata hubung hingga sehingga akhir. 4. Jenis KMBAK keterangan syarat kiri menggunakan kata hubung jika, apabila, kalau, andaikan. 5. KMBAK jenis keterangan tujuan kiri menggunakan kata hubung agar, supaya, demi, untuk, guna. 6. Jenis KMBAK keterangan cara kiri menggunakan kata hubung dengan, dalam. 7. Jenis KMBAK keterangan posesif kiri. KMF profesif menggunakan kiri menggunakan kata hubung meskipun, walaupun, biarpun. 8. Jenis KMBAK pengganti nomina, kirinya menggunakan kata bahwa. Oke, sekian. Yang lain. Oke, teman-teman. Sekian mungkin dari kami. Tapi sebelumnya, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Silakan untuk bertanya. Silakan.
Ya, tidak ada teman-teman yang ingin bertanya? Aku mau bertanya. Oh, oke. Silakan. Oke, perkenalkan nama aku Ana. Jadi di sini aku mau bertanya. Tolong jelasin kalimat dia pergi ke pasar. Itu identifikasi jenis kalimatnya apa ya? Terima kasih. Oke, ada identifikasi kalimat dari dia pergi ke pasar, yaitu kalimat ini adalah sebuah kalimat deklaratif karena ini menyatakan suatu informasi. Jadi kalimat ini menyatakan bahwa dia itu pergi ke pasar dan itu adalah kalimat informasi. Oke, sekian. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Yang kedua saya mau bertanya ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Ilham. Ubahlah kalimat berikut menjadi kalimat tanya. Dia membaca buku. Dia membaca buku. Oke, silakan. Itu mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Ilham. Untuk membuka. Ya. Apakah dia membaca buku? Tanda tanya. Udah itu jawabannya. Oke, sangat jelas Pak. Makasih. Oke, jelas. Saudara Ilham, terima kasih. Oke, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin satu pertanyaan lagi karena waktu. Atau selesai di sini? Masih anu ini. 10 menit lagi. Oh, masih 10 menit lagi. 3 pertanyaan ini. Ya, silakan. Jika ada yang ingin bertanya lagi. Rahmat, tanya nggak ini Rahmat? Iya, saya tanya. Ini tolong tentukan kalimat mana ya? Kalimat kompleks. Saya suka kopi, atau meskipun hujan dia tetap pergi ke sekolah, atau yang ketiga kami bermain di taman. Oke, silakan Sinta untuk menjawab pertanyaan dari Tama. Boleh diulang lagi nggak? Oke, boleh diulang lagi, Mas Tama. Ini tolong tentukan ya kalimat mana yang termasuk kalimat kompleks. Kan saya menemukan 3 contoh. Yang pertama, saya suka kopi. Atau yang kedua, meskipun hujan dia tetap pergi ke sekolah. Atau yang ketiga, kami bermain di taman. Ya, baik, saya akan menjawab. Yang merupakan kalimat kompleks itu yang kedua. Oke. Meskipun hujan, dia tetap pergi ke sekolah. Ya. Oke, terima Kalimat kasih. itu, terima kasih Mas Tama atas pertanyaannya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman? Yuk. Atau sudah cukup di sini? Yuk tanya-tanya yuk. Tanya-tanya. Kayaknya tidak ada pertanyaan lagi ya. Gimana ini? Sepertinya sudah jelas semua. Iya, jelas semua. Iya, jelas, sangat jelas. Oke, sangat jelas saudara. Siapa itu Ilham? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kami akhiri di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Dan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. 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 Dan